Informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Holil Qomas untuk bepergian ke luar negeri di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dicegah bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 6 bulan ke depan. Tak hanya Yakut, KPK juga meminta pencegahan ke luar negeri untuk staf sus Yakut dan juga seorang pihak swasta pemilik tur haji dan umroh. Sebelumnya, KPK telah menaikkan status kasus korupsi kuota haji ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengungkapkan baru mengetahui dari media massa perihal pencegahan dirinya dan 2 orang lain ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Mantan Menteri Agama era Jokowi ini menyebut akan bertanggung jawab mematuhi proses penegakan hukum yang berjalan di KPK. Respons ini disampaikan oleh juru bicara Yakut, Anna Hasbi, melalui pesan tertulis. Gus Yakut menegaskan bahwa keberadaan di Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan demi terungkapnya kebenaran secara transparan dan adil. Gus Yakut berharap seluruh pihak dapat menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka sambil memberikan ruang bagi penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Usai memeriksa mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Holil Qomas, KPK menaikkan kasus korupsi kuota haji 2024 ke tahap penyidikan. Tak hanya itu, KPK juga sudah mencegah Yakut ke luar negeri. KPK sejauh ini belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih menyelidiki salah satunya pemberi perintah kebijakan pengubahan kuota haji reguler dan kuota haji khusus tahun 2024. Perkara ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum. Dari yang seharusnya 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus, karena ada pergeseran menjadi 50-50 atau 10.000, tentunya juga ada pergeseran di situ. Nah, di sini penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang tentunya. Ya, karena kan yang dikelola oleh para agen ini, ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Maki menduga ada permainan pungutan liar dalam penambahan kuota haji khusus pada tahun 2024. Maki menyebut ada pungli sebesar 75 juta rupiah per jemaah haji untuk mendapat kuota haji khusus. Adanya kuota haji penambahan 20.000 yang harusnya itu 8% hanya untuk diperuntukkan haji khusus, tapi nyatanya justru mendapatkan 50% atau 10.000. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap perjamaahnya. Karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas pada 7 Agustus 2025 sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, KPK mendalami soal pengurangan kuota haji reguler dan penambahan kuota haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Yakut menyebut sudah memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK soal kuota haji 2024. Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Tapi intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan klarifikasi segala hal bagian kuota tahun lalu. Gitu ya, terima kasih. KPK kini telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas untuk bepergian ke luar negeri demi keperluan penyidikan. KPK juga berencana akan kembali memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dalam tahap penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV. KPK telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV di KPK, Rahma Piliang dan Yogi Syahrevi. Rahma, kasus korupsi kuota haji kan sudah naik penyidikan. Sudah ada juga yang dicegah ke luar negeri, ada 3 orang. Sudah ada informasi kapankah KPK akan menetapkan sebagai tersangka? Iya, Cindy dan juga saudara, tentunya kapan KPK akan menetapkan tersangka dari kasus korupsi kuota haji 2024 ini masih kita tunggu begitu ya, karena memang kalau kita melihat bagaimana dengan jalannya untuk dari kasus kuota haji 2024 ini baru saja dinaikkan begitu pada Sabtu lalu, menaik ke tahap penyidikan. Dan tadi juga dari juru bicara KPK ini menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri begitu, yang termasuk adalah mantan Menteri Agama ini Yakut Kholil Qomas, dan juga ada 2 orang lainnya, di mana itu adalah dari pengusaha travel haji atau dari pihak swasta, yaitu adalah Fuad Hasan Mansur dan staf sus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz. Untuk dari pencegahan ke luar negeri ini memang merupakan salah satu langkah dari KPK untuk mendalami terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ini, juga akan mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti hingga nantinya bisa menentukan siapakah tersangka dari kasus korupsi ini, Cindy dan juga saudara. Nah, memang kita ketahui bahwa dari KPK ini baru saja menaikkan begitu ya, pada Sabtu lalu menaikkan ke tahap penyidikan, walaupun ini belum ada tersangkanya, tapi KPK ini menjemput bahwa memang sudah ada dugaan tindak pidana korupsi, makanya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan hingga saat ini memang yang kita tunggu sebenarnya adalah untuk siapa yang kita tunggu sebenarnya adalah bagaimana dengan KPK ini mengusut siapakah yang menyuruh atau siapakah yang memberi perintah terkait dengan kuota haji 2024 ini, di mana kalau dari KPK menyebutkan bahwa dari dugaan korupsinya adalah adanya penyelewengan dari penambahan jumlah kuota haji khusus begitu, Cindy. Nah, kalau kita melihat juga Cindy juga saudara, untuk dari penyelewengan kuota ini adalah adanya tambahan 20.000 kuota untuk jemaah haji khusus, dan yang seharusnya Cindy dan juga saudara untuk kuota haji ini ada proporsinya begitu, 92% untuk kuota haji reguler dan hanya 8% untuk kuota haji khusus. Namun ini ada penyelewengan di mana ini menjadi 50-50, Cindy. Inilah yang akan diusut oleh KPK, dan salah satu langkah yang dilakukan oleh KPK atau ditempuh oleh KPK adalah untuk pelarangan dari 3 orang tadi yang saya sebutkan, dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, dan juga dari pihak swasta Fuad Hasan Mansur, dan juga stafsus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz. Dan nantinya ini juga sebagai dari langkah KPK kalau semisalnya ada pemeriksaan lebih lanjut dan juga permintaan keterangan lebih lanjut begitu kepada 3 pihak ini, maka akan lebih mudah bagi KPK jika dari 3 pihak ini berada di Indonesia. Memang saat ini untuk terakhir dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini sudah diperiksa begitu sebagai pada tahap penyelidikan, namun nantinya KPK ini akan memeriksa kembali Yakut Kholil Qomas sebagai saksi begitu ya dalam tahap penyidikan. Namun dari KPK ini masih belum memberitahu kapan untuk dari Yakut Kholil Qomas ini akan diperiksa. Kita akan menunggu kapan ada pemeriksaan lanjutan dan siapakah tersangka dari kasus kuota haji 2024 ini, Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Yogi Syahrevi, terima kasih atas laporan Anda.